Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita akan mencoba diri kita mulai ibadah ini kita dulu. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan Tuhan yang kami sama-sama mendapat. Tuhan, Kau baik. Sungguh kami bersyukur akan kebaikan Bapa sudah kami dan mulai ibadah kami saat ini. Namun setiap dosa kesalahan dalam kami ya Bapa, sudah teruskan dan kami Tuhan, kami dalam kami itu Tuhan untuk mengalami Kau Bapa dalam ibadah kami saat ini. Kau pimpin setiap kami. Mari Tuhan, buat kami sebagai gadis sebagai serupa dengan Kau, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang diberikan dalam kami Bapa. Dan kami siap mulai ibadah ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kami siap mulai ibadah ini bersama dengan saya mainkan. Ya Tuhan, aku
kami. Dan biarlah Kau tetap Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, dan yang kepadanya kami berseru, Yesus. Terima kasih. Padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, seluruh hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Tuhan, mari tetap berkarya dalam hidup kami. Dan biarlah kini Tuhan, kami tetap menyembah Kau dan Roh Kudus pembimbingnya. Biarlah berkah bertambah di atas setiap hidup kami Bapa.
setiap jemaat yang siap untuk menyembah saya. Ayo, menuju menyembah malam sama-sama dengan saya. Mari katakan. Shalom. Shalom. Siap puji Tuhan. Siap puji Tuhan. Yang saya katakan aku siap. Dan aku siap. Allah sanggup. Dan sampai selamanya Tuhan pasti menolongnya. Amin. Sepakat dengan saya, apa yang katakan? Sepakat. Amin. Yesus tidak siap. Yeah.
sempurna, Kau baik, Kau mulia, Kau kudus, Kau segalanya yang berharga. Sementara kami dan bersenang diri kami menerima berkat firman-Mu Bapa. Setiap kami Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami rasa berikan pujian dan kasih-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Begitu besar kasih Bapa, Kau tinggalkan yang benar di saat percaya kasih menyelamatkan
udah mengalami 10 tanda mujizat Tuhan, udah mengalami penyertaan Tuhan yang begitu dahsyatnya, laut terbelah, dikasih makan mana pun tetap dia menyangka bahwa Yesus sebagai Tuhan. Tetap tak mau menurut Tuhan, apalagi kita bangsa Indonesia, apalagi saya yang belum pernah melihat Tuhan. Tapi kata-kata lagu ini bagian mereka yang mengingat kasihnya. Mungkin kita belum pernah melihat Tuhan, mungkin kita belum merasakan atau belum mengalami mujizat Tuhan yang kuat turun dari langit, roti turun dari langit. Mungkin kita belum pernah mengalami itu. Tapi yuk, saya mengajak setiap kita mengingat kembali ke kasih Tuhan buat setiap kita, supaya iman kita jangan gugur, supaya iman kita jangan mati. Alkitab berkata, ketika Tuhan datang, dia bicara Tuhan, adakah imanmu? Masih adakah imanmu itu? Makanya saya pilih lagu ini untuk ibadah kita masuk ke firman. Kalau kita cuma dengar firman tapi tidak percaya, kita aja imannya akan tumbuh. Tapi kalau kita dengar firman percaya dan lakukan, baru iman itu tumbuh. Ya kan? Yuk, sekarang yang percaya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku ingat hidupnya, ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Sekali lagi, ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku ingat hidupnya, ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, 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 kasih Yesus Kristus, layakan pakaian mulut Bapa, boleh menyampaikan pesan dan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan keinginanmu. Terima kasih Tuhan, sehingga pada tidak dan umatmu di sini menyampaikan kehendak dan keinginanmu, dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan selamat pagi semuanya. Saya sudah beberapa kali di sini. Nama saya Bintoro Prasetyo, perkenalkan diri Bapak Ibu. Saya asal dari Madiun, umur saya 71, tapi masih lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala yang belajar seperti Bapak Ibu Gembala, umur sepanjang, sehat, boleh melayani Tuhan Yesus. Memang saya dipanggil Tuhan sejak umur 60 Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sekali. Kenapa? Kok Tuhan panggil saya umur 30 40 entah jadi apa? Pasti Tuhan, karena umur 30 40 itu masih pas sekali
gelombang lautnya itu masih kuat sekali. Kalau sudah kurang gelombang lautnya mulai mendapat. Bapak Ibu, kita saya perkenalkan saya sebentar ya Bapak Ibu. Saya memang berusaha seperti Bapak Ibu kepada kenapa saya jadi hamba Tuhan, karena banyak kuasa mukjizat yang saya terima dari Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan saya di level pekerjaan saya tidak mampu saya kerjakan dimampukan Tuhan. Ya, ada 3 perusahaan saya anak-anak saya sudah sekarang sudah pensiun. Jadi waktu itu kalau saya kerjakan di kota saya ya Bapak Ibu ya, di Surabaya orang kaya banyak. Di kota saya waktu itu saya kerjakan di yang kedua mudah berapa teknologi mudah apa, pokoknya menyepal, tapi Tuhan bukan. Suatu saat ada pengusaha lebih kaya dari saya mau ambil aset saya itu tanah, itu aku tanah dia ya mahal apalagi aku kasih ambil mahal itu mengambil aset. Memang dia golongan mafia yang mencapai mafia tanah dari sebelum. Ya, coba dulu waktu itu karena saya ada 3 tim, dia lebih pengusaha kaya dari saya. 3 tim paranormal, tim perhubungan, tim preman utang usul, dan tim pengacara. Dia punya sertifikat tapi Tuhan tidak berkenan, tidak mengizinkan. Jadi Bapak Ibu Kapolres yang pertama itu Bapak Kapolres itu ngomong sama saya, Pak, kamu tahu siapa yang kerjanya? Itu orangnya namanya itu tidak sama dengan nanti ada yang kenal, ada yang nanti orang yang kaya, orang yang kaya. Terus kemudian salah satu karyawannya resign dan menurut saya, ngerti, itu kemudian didukun ya gitu. Saya itu termangu-mangu Bapak Ibu, kok saya masih hidup? Ya, tapi saya waktu itu tidak cari hidup. Saya tetap baca Alkitab. Saya tetap baca. Akhirnya apa? Dia dipanggil dengan 10 tahun. Waktu itu saya belum masih umur 59. Saya masuk ke pengadilan dan kalau rasanya tekanan itu besar. Apalagi kalau tubuhnya bekerja. Wah, ya, tapi saya tidak cari tuntutan. Saya tetap baca. Akhirnya ada lagi pendeta di desa Caruban masuk. Waktu itu ya Bapak Ibu, 1 bulan itu saya sampai 600. Waktu itu tahun 94. Waktu itu saya belum pelayanan di barat dulu. Saya masih ngurusin usaha saya, anak masih kecil. Saya banyak bantu gereja, tapi semua saya lupakan. Ada 2 yang tidak dilupakan. Karena apa? Membalas kebaikan dengan kejahatan. Pendeta S3 belum tentu pendeta S1 belum tentu apabila bersatu dijukan baik mengerti rahasia Tuhan, belum tentu. Banyak Bapak masuk neraka itu kesaksian yang masuk Korea 50 tahun Bapak Tuhan itu juga dikasih diskon 20 tahun kembali ke dunia suruh saksi. Misalnya di neraka banyak seperti sekali raja-raja yang menyembelih orang setuju neraka. Tapi adanya itu hamba baru dan besar ketika kita sangat banyak yang dari dulu kan sekarang di sini saja di Surabaya berapa baru dan besar saya dari Manchester itu berapa wah kenapa saya protes sama Tuhan, kenapa kok bisa gitu, kenapa Tuhan harusnya tidak. Dia tahu dengan
Ini ya Bapak, ini sebagai sebelum masuk tema nanti kembali kalau tidak selesai 46 menit lebih tidak apa ya, saya penting sekali. Ini kuncinya kekristenan saya sampaikan itu khotbah pengajaran khotbah Yesus syukuri, khotbah Yesus syukuri dari pembahasan posisi dari syukuri. Posisi itu ayatnya dikitakan apa ya? Kalau dari syukuri khotbah pengajaran pagi ini ada khotbah pengajaran ayatnya. Waktu itu ya, saya perkenalan saya cukup ya, saya perkenalan kan saya kecewa sekali. Tuhan dengan silopel yang sama, silopel gereja besar di Surabaya, silopel besar, dua gereja, satu di kota, satu di desa. Yang kota hancur, saya renovasi kota. Waktu itu satu bulan dan satu malam. Semen bersih itu satu sekarang berapa satu yang mencapai dengan kejahatan orang bahasa daerahnya di pulau Lentung bahasa daerahnya. Jadi apa maksudnya? Motivasinya akhirnya apa? Saya protes Tuhan, mereka akan harusnya tahu Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu pernah tahu 70 hari Roh Kudus, nah itu harusnya disampaikan untuk hamba Tuhan. Tapi saya sambil saja di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi jemaat kalau tahu pendeta jatuh berdosa, jangan tawar, lihat mana kepada Tuhan, jangan lihat pada pendeta. Pendeta itu banyak yang jauh. Jangan lihat mana kemuliaan Tuhan, jangan tawar hati. Ya, tujuh berita dalam khusus diterjemahkan orang bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Di tujuh berita dalam khusus pernah baca ya? Nah, berita yang pertama itu dipanggil. Nah, dipanggil yang terpanggil. Dipanggil jadi apa? Entah jadi gembala, entah jadi musuh, entah jadi itu, entah macam-macam. Kemudian dipilih, terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, apa yang dipilih Roh Kudus. Yang ketiga, dipilah disebut-sebutkan sebagai Roh Kudus itu sebagai keempat dimulai karena diuji saya. Semua akhirnya ada. Yang kita yang banyak sekali. Kalau mau membahas itu dikaji. Dari pertama itu dimulai. Kita kelima diuji. Hamba-hamba itu ketika kita itu banyak yang pasti banyak sudah bagus. Tapi waktu proses dari baru sampai kita ketujuh itu kita kenal itu diuji, terus kita ketujuh perkenalan yaitu artinya dewasa adalah saya dan Bapak Ibu sekalian bukan dewasa ini. Dan dewasa ini ada dewasa itu harus lebih teliti bahasa kita. Dewasa ini supaya apa? Ayo supaya apa? Supaya berbuah, bukan berbuah yang tidak terus. Ya kita harus berbuah. Dewasa dan lahir baru itu diperintahkan ujian kita satu dan dua. Itu kalau diizinkan lagi dan semua orang diizinkan lagi. Yang berbeda besar sekalipun dan sebelum tentu diizinkan lagi. Ujian kita satu dan dua. Kita dua itu lahir baru. Kita dua sampai 47 itu 7 itu biasa. Itu butuh waktu paling cepat 3 tahun. Bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Jangan main-main. Terima Roh Kudus, jangan main-main. Karena waktu dibuatkan dan diuji harus saya nanya Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus? Sudah? Amin.
Cirinya apa? Tandanya apa? Ya, tandanya apa? Oh, nah, apa itu pas masuk ke Pak, iya Pak. Jaminannya bisa jawab. Jaminannya apa? Banyak gereja saya selalu tanya, Bapak itu pasti bermanfaat, pasti masuk surga. Yang pendeta aja belum tentu masuk surga. Jaminannya apa? Bapak Ibu yang ini sekarang kita sharing bersama, belajar bersama lebih dalam lagi di pagi ini disampaikan kunci-kunci kekristenan. Kuncinya ini tidak bicara khotbah tentang apa itu cerita Abraham, cerita Isa, cerita apa, atau khotbah yang membuat satu gedung gereja gegeran. Di sini disampaikan pagi kunci kekristenan. Tidak semua Bapak itu diizinkan, tidak semua diizinkan mengerti. Saya Tuhan, kalau ada beberapa orang diizinkan mengerti aja diskusi Tuhan. Karena rahasia firman Tuhan luas sekali. Ya Bapak Tuhan besar sekali, betul belum tentu diizinkan mengerti. Makanya banyak yang sakit. Sekarang ya Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu pasti masuk surga itu jaminannya apa? Ayo, bisa jawab enggak? Masa jadi Kristen 2 tahun enggak bisa jawab. Ayo, Bapak itu pasti masuk surga di mana-mana. Amin Pak, iya pasti Pak. Apa jaminannya? Kita baca ya jaminannya. Aku ada di YouTube saya kemarin beberapa hari yang lalu dengar ada seorang pendeta siaran masuk surga itu ada 3 ada 3 nah ya enggak apa betul, tapi ada salah satu yang salah ayatnya. Diambil satu ayat bahwa kita Tuhan Yesus, Tuhan aku sudah doakan orang sakit sembuh, doakan orang apa mengusir setan. Nah itu katanya salah satu masuk bukan Bapak Ibu. Tuhan jawabkan tidak, aku tidak menangkap. Ayat itu ditujukan kepada bukan itu ditujukan untuk jemaat. Itu ditujukan buat hamba-hamba beli nakal-nakalnya, hamba sombong-sombong. Sombong itu ada dua macam. Sombongnya orang dunia ini pada dia kaya raya atau dia pendidikannya perempuan makanya tinggi dan sebagainya. Tapi sombong rohani itu biasanya sama Bapak. Sombong itu orang sombong dia. Kalau masuk percobaan sebentar aja coba. Tapi orang rendah hati tidak mudah jatuh, tidak mudah jatuh. Saya bukan tidak bisa jatuh, tidak mudah jatuh. Bisa jatuh, tapi tidak mudah. Sekarang ya Bapak Ibu, kita belajar bersama ya. Syarat masuk kerajaan surga itu langsung kuncinya Bapak Ibu. Yang ditulis di yang disampaikan pendeta itu juga di YouTube juga tidak salah. Karena firman Tuhan itu seperti berlian. Bapak Ibu pernah tahu berlian di bagian sudut manapun bagus. Tapi kita harus tahu kuncinya. Ya, sekarang kita baca Yohanes 3 ayat 5-7. Yohanes 3. Ya, Tuhan Yesus berkata pada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Cukup 5 saja, cukup ayat 3 saja. Jadi, orang dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan dari roh itu artinya Bapak Ibu yang sangat kudus, dibaptis kudus. Air itu melambangkan firman Tuhan yang menetap. Karena banyak hamba Tuhan itu orang Kristen dengar firman, masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini, tapi tidak menetap. Air itu melambangkan firman Tuhan yang menetap. Bila dengan dari roh itu apa itu lahir baru, dan roh terima roh kudus. Tuhan Yesus berkata pada sesungguhnya orang tidak masuk kerajaan.
Jadi kuncinya ada di sini. Jadi langsung masuk kuncinya. Yang di YouTube saya dengar seorang pendeta bidang tiga syarat masuk proses, dia ada pertanyaan ini. Ini kuncinya. Sekarang saya tanya, bagaimana cara menerima Roh Kudus? Bisa ada yang bisa jawab enggak? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Roh Kudus itu roh yang suci, yang kudus, yang suci. Dia mau masuk pada orang yang sudah bersih, manusia yang sudah kudus, sudah bersih. Dia tidak mau orang, wah saya sudah dibaptis air Pak, baptis air sama dengan terima Roh Kudus. Tidak, baptis air tidak sama dengan terima Roh Kudus. Baptisan air itu ditulis Alkitab, baptisan orang percaya dan baptisan tanda orang percaya, tanda pertobatan. Dan waktu Bapak Ibu baptis air, dosa Bapak Ibu sudah dihapus. Agar melangkah lebih jauh, mohon terima Roh Kudus. Bagaimana caranya menerima Roh Kudus? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima Roh Kudus. Bapak Ibu mau terima tamu yang berhormat di rumah, apa yang dilakukan? Kira rumahnya dibersihin dong, kalau perlu dicek waktu bersihkan semua, betul kan? Coba kalau tamu terhormat datang sampai ke rumah kita, rumah terberantakan banyak kotoran bau, mau nggak? Gak mau. Itu gampang kita orang berdosa. Kita harus bersihkan diri kita dulu supaya Roh Kudus berkenan masuk dalam diri kita. Karena kapan Pak? Tidak usah khawatirkan kapan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jalan Dia bukan jalan kita. Tunggu waktunya, pasti kamu terima. Cara mempersiapkan diri kita menerima Roh Kudus, apa yang seperti ditulis Alkitab, bukan karangan saya, bukan omongan-omongan semaunya, penafsiran semaunya. Karena penafsiran itu harus datangnya dari Tuhan yang dikatakan pewahyuan. Nanti kalau waktunya cukup saya sambung ke situ. Karena itu ada 3 tema sekaligus. Mempersiapkan diri kita menerima Roh Kudus. Tema yang kedua, terima Roh Kudus. Diterima yang ketiga, tema yang ketiga, bagaimana kita menjadi hidup kita melakukan kita sebagai orang ciptaan baru, manusia baru. Hidup kita bagaimana? Kalau sempat sampai tema yang kedua saja, nanti tema yang ketiga kalau diperkenankan Bapak Ibu Gembala di Jawa, saya sampai ke tema ketiga di Lemari. Saya kalau tidak cukup ya mungkin tema yang pertama saja. Kalau bisa sampai tema 1 dan 2. Apa yang dikatakan Alkitab bukan menurut saya atau penafsiran seperti mereka itu menafsirkan sendiri. Tafsiran itu harus pewahyuan dari Tuhan. Jangan mau-maunya seperti itu. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama khotbah Yeremia mengenai bait suci. Yeremia 7 ayat 3 sampai 10. Yeremia 7 ayat 3 sampai 10. Kalau Bapak Ibu berkenan kita baca bersama-sama ya. Nanti setelah itu saya jabarkan ayat kalian. Boleh? Mau? Ya. Ayo 3, 2, 1 ayo. Berbaikilah engkau karena dan perbuatanmu, maka Dia bersama-sama kamu tempat ini. Jangan percaya pada bisa yang berbisik, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah laku kamu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kebenaran kamu masing-masing, tidak punya seorang asing yang adil dan janda, tidak melupakan pada orang yang bersamaan
hati dan tidak mengikuti arah lain yang menjadi kemapanan diri sendiri. Maka aku mau dia bersama-sama kamu berbagi tanda yang telah diberikan pada nenek moyangmu dari dahulu sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya pada saya Islam yang dalam ibadah. Masalah kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersifat palsu, membakar korban penyebabkan dan mengikuti arah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian akan menjadi hadapan tubuh di rumah yang atasnya namaku disebutkan sambil berkata kita selamat supaya dapat melakukan segala perbuatan yang disitu. Yang ini loh, ya Bapak-Ibu, saya jabarkan melayani tadi. Beginilah firman Tuhan. Ini ada batuan yang mengatakan, ini kan tentang bait suci di Yerusalem. Kalimat ini bukan ditujukan pada gedung atau bangunan. Kalimat ini ditujukan pada manusia. Surah 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaiki tingkah kamu dan perbuatanmu. Bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Pertobatan. Pertobatan total. Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Aku ini siapa? Ya, tidak salah. Dijawab Tuhan Yesus tidak salah. Dijawab Bapak tidak salah. Tapi di sini Roh Kudus. Rohnya Tuhan Yesus satu, rohnya Bapa satu. Di tempat yang mati, dia mengutus banyak roh kudus ke banyak orang yang dikenal. 4. Jangan percaya pada perkataan dusta yang berbunyi baik-baiknya. Saya tanya kalau jadi malam berarti Bapak Ibu sudah jadi berdoa. Bahannya itu temannya bahasa roh dari bahasa roh supaya dia rohani. Apa cirinya orang Tuhan Kudus? Dia berbohong. Tanpa berbohong dia tidak disebut Tuhan Kudus. Dulunya suka marah-marah jadi sahabat. Dulunya suka menghina, merendahkan orang, membunuh orang. Sekarang suka menghargai orang. Dulunya suka berdendam, ini udah lagi. Dulunya cabul, sekarang udah lagi. Berubah 180 derajat. Berubah dari sana dan berubah semua. Memang pada awal lahir baru belum lebat, tapi akan dilibatkan Tuhan seperti pohon anggur itu. Potong ranting-rantingnya. Pohon anggur itu sudah berubah, belum lebat. Potong ranting itu proses. Potong ranting itu proses supaya lebih lebat. Proses Tuhan itu bukan untuk membuat kita susah. Tuhan punya maksud. 5. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah kamu dan berbaik dengan hati. Kalimat yang juga pasti penting. Karena dikatakan itu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah kamu berbicara tentang pertobatan total, bukan tobat umat yang seperti yang 10 tutup dan umat yang 10 itu. Jadi ini pertobatan total. Pertobatan total yang ada di dalamnya, ada takut akan Tuhan, ada yang semua. Di dalam pertobatan total itu di dalam pertobatan total bicara tentang penyerahan diri total. Penyerahan diri total itu ada pertobatan total, ada takut akan Tuhan, ada kesetiaan. Semua ada yang semua yang ada bisa sampai belajar. Saya tidak sampai saya berdoa Bapak Ibu mengerti juga banyak mengerti. Dalam begitu berdoa dan kesetiaan ada kerendahan hati. Biasanya disebut kerendahan hati. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Belajar kita, baca kita dengan segala rendah hati dan penyerahan diri berdoa.
Nah, cara kita dengan hati dan pikiran itu jangan sok tahu, sok mengerti, sok pinter. Nah, Tuhan yang kepelasan. Karena Tuhan besar bikin ideologi, itu baru kepelasan. Itulah yang doa bersama saya. Berdoa itu rasanya luas sekali. Tidak satu pun yang harus menyampaikan seluruh. Jadi hanya menyampaikan kunci-kunci doa. Di dalam pikiran kita ada hancur hati Bapak Ibu. Waktu kalau di proses itu ditulis di Al-Mazmur, persembahan korban sendiri yang paling berkenan dari Tuhan. Hancur hati itu korban sendiri yang paling berkenan dari Tuhan. Tapi setiap saya korban mau diproses hancur hati, susah sekali. Ya, tapi ada kompromi juga. Orang yang diproses hancur hati itu sudah cepat sekali dicuekan. Karena tulis dekat dengan Tuhan. Dekat sama saya dekat dengan Bapak, saya mau langsung bisa. Doanya cepat dijawab. Dan ketika di kota aku ada macam-macam nanti kalau saya sampai ke semuanya tidak cukup artinya. Jadi penyerangan di kota aku bicara tentang apa? Iman. Penyerangan di kota aku bicara iman manusia pada Tuhan. Maka iman manusia pada Tuhan ditulis dari iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar. Karena apa? Karena penyerahan itu 100%, tidak 50%, 70%, 80%, tapi 100%. Kita persembahkan, kita berserah penuh, kita persembahkan jiwa dan roh kita berserah diri penuh. Itu namanya iman manusia pada Tuhan. Pak, ada lagi ini pemberian tumbuh lagi kasih karunia. Nanti kita kalau kita cukup waktunya kita sambung. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu nanti satu minggu perhatikan ya, satu minggu ini saya tanya, kalau selesai saya tanya. Nah, tidak menunda seorang asing yang tidak janggal, tidak merupakan darah orang yang bersama di tempat ini, dan tidak menjadi amalan yang menjadi kemarahan sendiri. Kalimat yang kita kasih ya Bapak Ibu, bicara tentang apa? Kasih Bapak Ibu, kasih. Banyak orang Kristen tidak punya kasih. Kenapa? Nanti ada yang kenapa? Kejemeran, kejem. Saya bisa bilang, si Kristen yang orang muda, si orang Kristen yang orang baik muda. Dan saya mau mengucap mana dia pada Kristen. Jadi yang peringkat ini saja mau menjawab bagaimana? Ya memang betul yang dikatakan betul. Kristen itu kejemeran, dia hati aku. Si orang Kristen orang baik. Maaf saudara ya. Jadi yang kalimat di atas itu bicara tentang kasih. Kalimat yang di bawah itu mengikuti orang yang menjadi korban. Bisa dikatakan mengikuti orang lain yang menjadi kemarahan musuh. Mengikuti orang lain bicara tentang apa? Ayo Bapak Ibu. Mendoakan Tuhan. Mendoakan Tuhan. Mau ilustrasinya ya, mau ilustrasinya gini. Bapaknya istri, ya maaf kalau saya tua ya tidak. Kamu masih muda, istri masih cantik, terus istrinya tuh selingkuh dengan orang laki-laki lain. Kira-kira marah nggak? Marah. Ada jawab, biar saja Pak saya nggak marah, udah normal. Kalau udah normal marah pasti. Itu ilustrasi seperti itu. Kita yang disebut calon Tuhan Yesus disiapkan tanpa cara dulu. Tuhan malu, Tuhan apa ya? Sebenarnya berusaha dia dan menjadi kemarahan sendiri itu kutubnya. Apa yang kamu kerjakan tidak akan berhasil. Apa yang kamu jangan berhasil.
dan akan berhasil meskipun PNS di tempatnya keren-keren saja garing sampai besok. Kalau sama bapak seorang pengusaha tidak berhasil, yang bapak kerjakan tidak cuan data tidak bisa utuh. Kenapa? Itu menduakan. Kayak berikutnya ya, saya betulnya masih panjang pejabat saya, tapi waktunya sempit. Diulang lagi, mampu diulang. Tujuh, maka aku mau diam bersama-sama di tempat itu. Kalimat yang diulang masih penting. Aku di sini, Roh Kudus padaku, Roh Kudus padaku. Tuhan Yesus punya aku, Bapa kurang satu di tempat mahal ini. Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Delapan, tetapi sesungguhnya kamu percaya perkataan dustanya tidak memberi makan. Siapa yang berkata dusta? Setan. Belajar mendengarkan suara Tuhan, juga belajar membedakan supaya tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana mau belajar membedakan kalau tidak mau baca Alkitab? Baca Alkitab tiap hari baca Alkitab. Kalau kadang-kadang ya Bapak Ibu saya dulu baca Alkitab mulai umur 31, saya masih aktif di usaha. Jadi waktu itu ya Bapak Ibu bergabung dengan ibu saya, meskipun saya belum melayani ibadah waktu itu. Saya berarti kalau baca Alkitab sekarang hampir 40 tahun, umur 31 saya sudah baca. Ada kemampuan yang digenapi dalam hidup saya. Kenapa? Saya waktu itu belum dibaptis air, tapi ada bantuan yang lewat menghidupkan mesin. Saya punya mesin menghidupkan, saya bantuan. Kamu sudah terima Kudus juga, harus baptis air belum? Apa? Apa saya kira? Yang betul jawab dua juga. Kapan-kapan kalau ada dua lagi, nah ketawa deh, nggak apa-apa. Nah waktu itu saya dikerjai orang seperti itu, dikerjai orang itu pengusaha itu mengambil aset saya, pengusaha yang lebih kaya. Anehnya pendeta yang saya bikin gereja bukan bantu saya, malah musuh saya. S3 kerja ampun, tidak punya kita punya umur 59 waktu itu. Pendeta itu ngakunya lebih kuat dari saya, ternyata 5 tahun di bawah saya. Dia dipanggil Tuhan umur 54 tahun. Kenapa? Dia mati juga. Firman Tuhan dikenal. Semua firman Tuhan dikenal. Semua firman Tuhan dikenal. Kamu yang mendoakan Tuhan diperbaiki Tuhan. Umurmu diperbaiki. Orang yang mendoakan Tuhan umurnya diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, saya waktu itu mau banyak mengalami kuasa musik Tuhan. Meskipun belum dibaptis, meskipun belum ikut gereja dan apapun, tapi saya banyak mengalami musik Tuhan. Bagaimana firman Tuhan masuk dalam akhir itu. Jadi Bapak Ibu, kita Bapak Ibu baca akhir itu. Semenjak mulai Bapak Ibu baca Alkitab, semenjak mulai Bapak Tuhan sudah mempersiapkan berkat buat Bapak. Mempersiapkan itu artinya belum terima tapi sudah disiapkan. Dan demikian saya alami lagi dulu. Dan siapa? Apa yang saya kerjakan berhasil. Dan sekarang saya sudah pensiun, sudah melayani Tuhan. Sembilan, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti hal lain yang tidak kamu kenal. Juga lagi mengikuti hal lain yang tidak kamu kenal. Itu apa? Mendoakan Tuhan. Jadi yang akan kalian lakukan itu tentang kedagingan, ya. Ya yang 9,
sampai 10 ya nanti ya. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban pada Baal dan menyalahkan yang tidak kamu kenal. Jadi yang atas itu secara perbandingan, yang bawah itu bicara tentang menduakan Tuhan. Jumlah hati Bapak Ibu, orang yang menduakan Tuhan itu minggu ke gereja, Senin Selasa Rabu cari buku, cari buku paranormal, itu menduakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, itu kekejian. Nah, kita baca Imamat 20 ayat 6-7. Imamat 20. Orang yang berpaling pada awak atau kepada roh sebenarnya, nah sukanya ikut-ikut, aku usaha bisa sukses kepada bah sainganku saya datang buat mati karena pangan ini. Dan bertanya pada mereka, aku sudah menentang orang tua dan menyenangkan itu. Jadi jelas orang yang berpaling pada awak dan pada roh ke Mbah Dukul, ke orang makanya malah minta bantuan. Banyak perlu sangka sampai mati lah. Orang saya marah putus dan akan kertas, mulai kembali dia sendiri. Nah, sekarang ya ada lagi. Ini dari 4 bisa kedua saja, karena waktunya tidak cukup dia. Dua yang satu, Roma 1 ayat 25 sampai 31. Roma 1 ayat 25 sampai 31. Saya baca ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang dengan merupakan penceritaan yang harus dipuji. Ini mendoakan Tuhan apa? Menyembah patung-patung, mendoakan Tuhan. Mendoakan Tuhan, baik patung-patung apa sih, benar yang terus benar, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri mereka menggantikan persetujuan dengan yang tak wajar. 27. Dengan demikian juga suami-suami meninggalkan persetujuan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka, seorang berhadap yang lain. Laki dengan laki namanya perempuan dengan perempuan apa? Itu untuk orang yang menduakan Tuhan. Untuk orang yang menduakan Tuhan. Jangan main-main. Kalau mau percaya pada Yesus, serahkan diri satu persatu. Percaya jangan menduakan Tuhan. Sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki dan karena menerima dari mereka balasan yang setimpal untuk bisa sampai ke 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka kalau mereka menyerahkan mereka kepada pikiran yang tertutup sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 29. Penuh dengan kepalang-palangan, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, perselisihan dan kewasikan. 30. Mereka adalah pengumpat, pembentang, pemberitahuan, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua. 31. Berpindah berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Itu untuknya orang yang menduakan Tuhan. Jangan main-main ya Bapak Ibu. Kalau mau percaya kepada Yesus, serahkan dulu. Buat apa nanti kalau dipanggil kita dan diterima di kerajaannya? Buat apa? Katanya orang besar masuk neraka. Gimana? Si pastor Korea bilang pengerjanya itu gak dihitung, gak masuk hitungan. Yang masuk hitungan pendekatnya bahwa di ucap cinta pengerjanya ini ada masuk waktu mati, pengerjanya masuk ke surga dan rumahnya
pendetanya mati, ternyata itu neraka pada pendeta besar. Pendeta besar, nanti pendeta masuk. Jangan main-main, terima kasih. Jangan mencari, jangan harta kita itu apa? Kita cukup waktunya. Harta kita itu apa? Harta kita bukan harta dunia. Saya teruskan 9 nanti sudah ya. Ini ada 2 ayat lagi nanti waktunya nggak cukup. Kemudian datang berhubung di hadapan Tuhan di rumah yang atas nama itu disuruhkan sambil berkata, kita selamat supaya dapat melakukan segala perbuatan yang kecil. Bapak Ibu ada seorang rawat gereja yang ngomong seperti itu. Ya apa? Tuhan kita itu kan mengampun, penyayang, betul. Nanti kita berminggu ke gereja kan mengampun. Tuhan Yesus itu pengampun, penyayang, penuh belas kasih. Nanti sedang kita buat gitu lagi nggak apa. Ingat ya Bapak Ibu, Tuhan ini tidak mau dipermainkan. Kalau mau bertobat Tuhan tobat, tidak mau dipermainkan. Bapak mau dipermainkan, seperti tadi saya katakan, tidak mau dipermainkan. Kita juga sebagai seorang suami tidak mau dipermainkan. Tuhan itu kepala umat itu, dia tidak mau dipermainkan. Kalau mau bertobat, sungguh bertobat, jangan main-main. Kamu kira Tuhan itu siapa? Dia itu siapa? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudah selesai cara mempersiapkan diri kita menerima Kudus. Saya tanya, apa saja? 1. Ya, silakan yang keras. Ya, kasih. Ya, tidak ayat-ayat tadi. 2, pertobatan total. Pertobatan total bicara tentang penyerahan total. Penyakit total bicara tentang iman. Jadi harus punya iman. Harus punya iman. Ketiga, tidak menduakan iman. Nanti silakan saya yang bisa berdoa. Bapak Ibu banyak diizinkan mengerti karena tidak semua diizinkan. Rahasia firman Tuhan itu pas sekali. Siapa yang dijadi? Siapa yang dijadi? Orang yang rendah hati dan penuh penyerahan diri. Tanpa rendah hati, sok tahu, sok pintar, aku S3 di sana ada dirinya. Tuhan itu tidak melihat kamu siapa dah. Di dunia ini pendeta besar. Ini orang kaya raya di dunia, orang kaya raya. Ini pendeta besar, tidak di dunia. Yang dilihat bagaimana kita melakukan berdoa dan bergerak. Tidak dilihat kamu kaya raya di dunia, tidak dilihat kamu pendeta besar di dunia. Ternyata pekerjanya yang masuk ke surga. Dan dilihat siapa kamu dan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kamu lakukan di dunia. Jadi tidak menyembah berhala, doa-doa tadi. Intinya ya Bapak Ibu, mempersiapkan diri kita menerima Kudus, kita harus belajar kasih, melatih diri kita. Seperti Paulus katakan, aku melatih diriku supaya jangan sampai membukakan Injil aku sendiri di bawah. Jadi melatih diri kita untuk belajar menguasai diri. Latihan itu ada 2 macam. Latihan diri kita sendiri, kita sendiri harus melatih diri kita, dan latihan dari Tuhan. Proses dari itu ada 2 macam. Ya nanti sebentar ya proses dari Tuhan mau berusaha anak-anak. Proses dari Tuhan ingin mematahkan pendosa. Nanti waktu lahir ada jalan. 2, harus punya iman, punya kasih, tidak menduakan Tuhan. Sukakan firman Kudus. Pak, aku sudah tidak apa-apa, tunggu waktu membukakan kita. Jalan kita berjalan waktu Tuhan pasti berikan. Terima Kudus, jangan gembira dulu. Jangan gembira. Terima Kudus, justru semakin berhati-hati kita. Karena terima Kudus, apakah saya terima Kudus bisa berdosa? Masih bisa. Kalau orang yang lahir baru terima Kudus masih bisa berdosa.
Sekarang saya tanya, Pak, ada teologi sekali selamat tetap selamat? Oh, ada. Ya. Oh, nanti tidak bicara seperti itu. Jadi makanya jangan sok tahu, sok pintar, sok ngerti. Akhirnya teologi baru kepleset. Karena apa? Orang sombong banget itu setan kecampur dengan ini yang diserang ini. Manusia yang diserang Israel. Coba di rumah ada setan atau panggil berita, dilawan diusir. Tapi kalau diserang badannya jatuh, orang baru ada jatuh. Apalagi hamba yang terjatuh diserang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh mau perhatikan, terima Roh Kudus di sana kemuliaan. Perlu paling cepat 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun sampai dewasa, sampai perkenalan, sampai dewasa dan sampai dewasa dan bukan dewasa iman dan saya baca dengan dewasa itu hambanya perlu lebih teliti mencerita di masa roh supaya berbuah. Tanpa berbuah roh Bapak Ibu tidak bekerja. Seperti pohon ara yang tidak berbuah. Ada lagi yang hampir seperti itu. Bapak itu Tuhan mengharapkan buah pertobatan, buah pertobatan. Jangan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, di kitabnya ditulis pohon ara yang tidak berbuah. Kenapa disebut pohon? Pohon itu mungkin 10 cm, 20 cm tersebut. Dia akan jadi satu pohon bertumbuh semeter, 2 meter, 4 meter. Jadi pohon dia sudah menikmati kasih Tuhan. Karunia maksud kami mungkin disebutkan dari sakit, mungkin diberikan keluarganya, mungkin diberikan finansialnya, dan macam-macam. Tapi tidak mau berdoa. Dikutuk Tuhan, tidak akan masuk surga. Orang Kristen apalagi Tuhan tidak berbuah roh. Tuhan Yesus kita diucap. Kalau kita berbuah roh, Tuhan Yesus juga dipuji dan dimuliakan. Dia ini jadi orang Kristen juga. Dia ini jadi orang percaya juga. Tapi kalau orang Kristen pelakuannya tidak berbuah roh. Tiga orang Kristen, Kristen yang uno, aku yang uno. Oh kita orang percaya berbuah, terima Roh Kudus dan berbuah. Harus tanpa ini coba masuk baca seperti kata di Yohanes 3 ayat 5 nanti. Tanpa itu tidak masuk surga. Dan Roh Kudus yang harus kita terima itu harus kita jaga supaya terasa dalam diri kita. Roh Kudus bisa keluar dari kita kan? Ayo, Roh Kudus bisa keluar dari kita, betul. Bisa keluar kalau kita bersalah atau melanggar dengan Tuhan bisa keluar. Contohnya siapa? Banyak. Tapi kalau contoh di Alkitab siapa? Saul. Tapi contoh kedua ini banyak sekali. Banyak sekali. Begitu Roh Kudus keluar dari kita, ciri-cirinya apa? Kita akan merasa cemas, takut, pokoknya serba bingung seperti kayak orang. Tapi kalau Kudus tetap dari kita tenang, damai sejahtera buat dalam diri kita tetap. Sekarang ya, kalau sampai Roh Kudus keluar dari kita karena kita berbuat dosa, bisa kira Roh Kudus mau masuk dalam diri kita meskipun kita sungguh-sungguh bertobat, mau gak? Saya pernah di apa-apa di dalam yang tanya itu pendeta yang masih muda mengatakan masih kamu kepleset, tapi jangan cuma dalam hati saja masih kamu kepleset. Kalau Roh Kudus keluar dari kita, apa Roh Kudus bisa masuk dalam diri kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Sekali keluar dan tarik ke dalam.
Saya pernah di daerah Batu Kekuasaan. Pak, bisa Roh Kudus bisa masuk dalam kita. Contohnya siapa? Daud dan Simson. Betul, saya nggak salah, tapi Daud berbahaya. Berbahaya, Simson juga bahaya. Jangan main-main, nggak ada. Kok begitu keluar tidak ada. Kalau kita mau masuk Daud, seperti Daud sengaja di kelelaran di hutan. Simson keluar bayar harga mahal sekali, dibutakan mahal, dihina, dipermainkan, dijadikan nama sama orang polisi, sampai dia tak minta sekali lagi, sekali lagi sampai dia ikut mati. Bayar mahal, dan main-main. Roh Kudus, Bapak Ibu kita melanggar firman Tuhan. Roh Kudus keluar dari kita tidak akan dimasuk. Mana Pak ayatnya? Coba. Matius 12 ayat 31-32. Matius 12 ayat 31-32. Sebab aku berkata padamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kedua, apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia itu Tuhan Yesus, ia akan diampuni. Tapi jika yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang juga mereka. Lagi Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Ya, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelaskan. Jadi kalau kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada. Mendukakan bagaimana? Yang melanggar firman Tuhan itu dengan dia belajar dengan belajar Roh Kudus, suaranya lembut Bapak Ibu, lembut. Pertama belajar itu sulit, tapi lama demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau akan lebih jelas lagi. Tetap itu beban suara yang mantap sekali, tapi suara sehat. Ya, bagaimana kita membedakan baca? Kalau tidak membaca kita sulit membedakan. Dan banyak yang belajar karena baca kita kadang-kadang baca setiap hari Tuhan akan mempersiapkan berkah. Jadi baca kita tidak cuma wah itu tugas yang berat Tuhan pendeta-pendeta, bukan. Bapak itu sebagai jemaat juga baca. Tuhan mempersiapkan berkah. Seperti saya sendiri orang alami, saya bisa ngomong ini karena saya alami. Sekarang tema yang kedua masih 15 menit lagi, kalau bisa 20 menit masih tidak sudah lagi. Tema kedua, tema Roh Kudus, Efesus 1. Efesus 1. Bagi orang yang senang baca Alkitab ini sangat menarik. Tapi Bapak Ibu yang tidak suka baca Alkitab, kursinya sudah panas. Saya sudah panas, pengen nggak pulang. Tapi Bapak Ibu yang senang baca Alkitab, menarik sekali. Efesus 1. Saya baca saja, Bapak Ibu supaya cepat. Saya bacanya supaya cepat. Saya ambil poin-poin tentang Roh Kudus. Tidak semua ayatnya saya akan hanya poin-poinnya. Kekayaan orang yang terpilih, orang yang dipilih, kaya, terima Roh Kudus. Kekayaan kita itu terima Roh Kudus. Karena hidup kita di dunia itu sementara, tidak ada manusia hidup terus, tidak ada. Kayanya kamu kayak apa? Berapa tahun kita bisa berapa? Tidak bisa kita hidup terus, tidak bisa. Makanya terus sana yang kekal yang abadi itu di sana, di surga atau di neraka yang kekal, di surga. Manusia ada batas umur. Saya baca yang 3, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu, berkat rohani, kesembuhan, pemulihan, kuasa, finansial, pokoknya macam-macam.
4. Sebab di dalam Dia Allah telah memberitakan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat kepadanya. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan, sehingga hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana supaya kami bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada hal-hal yang Tuhan sudah sampaikan lewat hambanya yaitu Bapak Guru. Terima kasih Bapak yang ada di surga, telah memberikan hikmat dan pemahaman pada waktu supaya setiap kali Tuhan utus bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada jemaat, supaya kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi orang Kristen yang makin hari makin dewasa, mengerti kehendak dan rencana Tuhan, melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan kemuliaan Tuhan akan nyata di antara kami, di tengah-tengah gereja ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Bapak berkati Pak Bung dengan segala apa aktivitas yang dikerjakannya.
terlebih-lebih di dalam pelayanannya, supaya sungguh Tuhan Roh Kudus senantiasa memberi pencerahan di dalam hati dan pikirannya, memberikan sesuatu yang baru kepada Pak Budi ya Tuhan, memperlengkapi jemaat Tuhan menjadi jemaat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur untuk hari ini di mana kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman. Biar Roh Kudus mencerahkan mata hati kami, mencerahkan pikiran kami. Biar Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami, menuntun kami di dalam jalan yang sudah ditetapkan Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak akan membiarkan kami. Akan ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami capai, bukan karena kekuatan, bukan karena gagah perkasa kami, tetapi karena senantiasa kami taat, kami dengar apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kami dan kami kerjakan. Terima kasih sekali lagi memberkati seluruh jemaat GBIR Ministry. Tuhan memberkati semuanya, tidak ada yang terkecuali. Mulai dari pemain musik, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat kami berhasil, supaya kami boleh menyenangkan Tuhan, dan buat kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya itu yang utama yang Tuhan kehendaki. Ketika kami menjadi pelaku firman, maka berkat Tuhan, berkat rohani itu melimpah di dalam kehidupan kami. Yang jasmani hanya mengikuti kami. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami berdoa untuk retreat yang diadakan hari ini. Kami serahkan seluruh kendaraan transportasi yang dipakai. Kami percaya sebagaimana janji-Mu, Engkau akan melindungi kami ketika kami keluar dari kota Surabaya menuju ke Pacet. Demikian juga nanti ketika kami kembali dari Pacet menuju Surabaya. Engkau menjagai kami, Engkau melindungi keluar masuk kami. Tidak ada satupun yang tidak Engkau lindungi ya Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat menjagai kami masing-masing sehingga kami aman di tangan Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan jemaat Tuhan yang ikut retreat hari ini maupun yang tidak ikut retreat hari ini. Kami percaya satu hari nanti kami semuanya akan bersama-sama ya Tuhan ikut retreat sehingga akan ada persatuan dan kesatuan di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami.